Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza sami'ta al-adzana fi asna'i dzalika faqta bima anta fi. Fa idza sami'ta moko nalikane krungu sira al-adzana ing adzan, berarti kupingmu ora oleh mudhek, sale krungu to. Fi asna'i dzalika ing dalam tengah-tengah mengkono-mengkono tepake maca wiritan iku kok adzan gitu loh. Ini wiritan yang dibaca itu, doa-doa yang dibaca panjang itu kan setelah sholat sunnah qabliyatul fajr, sebelum mendengar adzan gitu loh. Lah kok ternyata kok sudah adzan, bagaimana? Fakta mongko medhoto sira, hentikan dulu bacaan yang belum selesai itu. Fakta mongko medhoto sira ma ing bacaan anta kang utahe sira iku fing dalem ma, hentikan bacaanmu sebentar. Wastami lan ngrungokno sira. Wastami lan ngrungokno sira al-adzan ing adzan li annas dima'u krono sak temene ngrungokno adzan apa jenenge ya fi waktu ing dalam waktune adzan iku afdalu luwih utama min istima'il Qur'an ketimbang ngrungokno Al-Qur'an. Jadi mendengarkan adzan pada saatnya, pada saat adzan itu bahkan lebih utama daripada mendengarkan bacaan Al-Qur'an gitu. Kenapa? Karena itu waktunya tertentu dan itu akan mempersiapkan untuk sholat, makanya lebih diutamakan gitu. Bukan berarti diartikan azan itu lebih hebat dari Qur'annya, bukan. Mendengarkan azannya itu lebih didahulukan daripada mendengarkan Al-Qur'an. Kalau ada orang baca Al-Qur'an, karena apa? Azan itu kita harus menjawab kan? Nah, gitu loh. Kalau Al-Qur'an kan enggak. Masuk pelongo kan nggak masalah, tapi kalau adzan kan dijawab. Wa kana senajan ono apa Al-Qur'anu maca Qur'an ya. Iku afdalu Al-Qur'anu Qur'ane iku wa kana senajan ono Al-Qur'an iku afdalu luwih utama minhu ketimbang adzan. Kadang kaya mengkono-mengkono li anastima'ahu afadahu aw faida inda sab al-wana'i mangwana'i. Naklan hale nukil ani Zayyad saking Imam Zayyad wastagil lan apa sibukkan dirimu ya wastagil lan ketungkula sira bi jawabil muadzin kelawan jawab bacaane wong kang adzan. Allahu akbar, kita menjawab Allahu akbar. Kita sibukkan untuk menjawab adzan dulu kalau sedang mendengar adzan. Wa in kunta sanajan ana sapa sira iku dhaifan wong kang tawaf, seandainya kita ada di Masjidil Haram sekalipun kita sedang dalam keadaan tawaf, kita diutamakan menyibukkan diri dengan menjawab azan. Kalau tawaf sambil menjawab azan, Pak, ya boleh-boleh saja, tapi biasanya sih pengalaman saya itu kalau sedang azan itu sebaiknya memang dihentikan tawaf dan segera mencari posisi shaf. Karena di tempat tawaf itu juga tempat sholat gitu loh kan. Di sini mungkin kamu pernah lihat kan ya, di ini Ka'bah, kemudian mataf itu muter begini. Yang diputerin itu juga sebetulnya ketika waktu sholat itu jadi shaf gitu loh. Maka dari itu kalau kita memaksakan diri tawaf ketika adzan, waktunya sholat karena mungkin malah gak sholat akhirnya gitu loh. Susah kan? Penerapan sekali di situ. Gitu. Au mudarisan utawa wong kang deres. Nah, kalau kamu sedang belajar mengajar kayak begini ini, kemudian ada adzan, lebih baik dengarkan saja adzan. Tapi kalau enggak mendengarkan adzan terus mengajar, apakah itu boleh? Boleh. Ada salah satu imam besar yang berpendapat tapi lek kelas-kelas awakmu ojo merangtekno iku dikira helm awakmu ya. Jatah Jawa malih ya. Jatah swasta gitu loh ya. Salah satu dawuhnya Imam Malik itu ketika ada azan, kemudian ketika belajar begini, katakan saya Imam Maliknya, itu berserta dengan murid-muridnya sedang belajar itu, kemudian ada azan. Nah, karena ada azan, si murid-murid itu ingin menunjukkan gestur. Sebaiknya Imam Malik menghentikan dulu pelajarannya, dengerin adzan itu, menjawab gitu. Lah Imam Malik tahu itu
Kalau murid-muridnya itu agaknya mau protes tapi tidak berani. Imam Malik sedang asik itu menerangkan pelajaran, terutama ilmu hadis itu, hadis-hadis itu sedang enak-enaknya menerangkan itu. Ada adzan kok. Sepertinya murid-muridnya itu ingin menunjukkan gestur-gestur nggak nyaman gitu loh ya. Gimana sih ini wong pinter kok mustahil kok ono adzan kok. Terus saya kaji. Akhirnya Imam Malik karena seorang hebat ya Imam Malik langsung merespon itu. Ma kunta ilaih bi ahsana ma kunta alaih, kata Imam Malik. Ma kunta ilaih bi ahsana ma kunta alaih. Apa yang hendak engkau lakukan itu, maksudnya kau inginnya menghentikan belajar kemudian mendengarkan adzan, bi ahsana ma kunta alaih. Itu tidak lebih utama dengan apa yang sedang kau lakukan sekarang. Menurut artinya apa? Imam Malik lebih mementingkan belajar, karena dengan belajar itu dapat ilmu. Lihat dan masih goblok pokok apal jadi dan sah. Ada enggak ketentuan syarat rukunnya adzan itu harus faqih misalkan? Orang ahli faqih. Enggak ada lah. Syaratnya si ora bisu ngono to. Nah, coba le bisu. Apa kuwi kan? Kan syaratnya cuma itu loh. Suaranya lantang enggak bisu. Enak itu bonus. Suara enak itu bonus. Yang penting lantang, gak bisu itu boleh adzan. Yang penting orang Islam selesai. Nah, tapi kalau dengan kita itu belajar dan kita serius, kemudian dapat ilmu, nah itu fadilahnya jauh lebih besar daripada hanya sekedar menjawab adzan. Tapi ini jangan kau ceritakan hari ini. Kolek keliru noto bahasamu, malah ditendang dari masyarakatmu. Oh ya toh. Oh dasar kita santri kurang ajar, malah begitu akhirnya ya. Jadi makum ta'ilai bi ahsana makum ta'ilai. Apa yang hendak kau lakukan tadi itu, yaitu ingin menjawab adzan, itu tidak lebih baik daripada apa yang sedang kau jalani sekarang, yaitu belajar mengajar. Makanya ada sebagian pesantren itu yang fokusnya itu memang belajar. Jadi termasuk diantara amalan-amalan kayak tirakat-tirakat itu tidak begitu diprioritaskan. Boleh silakan, tapi itu tidak jadi program resminya apa misalkan, program resmi pesantren enggak. Ya silakan lakukan sendiri-sendiri aja kalau mau. Yang dikoordinir betul itu justru belajar itu. Salah satunya di pesantren saya dulu yang pernah saya ceritakan itu. Sampai-sampai kemudian waktu sholatnya itu mundur. Banyak orang salah paham itu. Termasuk saya dulu tahun 96 itu kita sejak kecil dicekoki oleh hadisnya Rasulullah, ya afdhalul ibadah salatul mafruḍah awwala waqtiha, betul ya. Jadi yang paling utamanya ibadah itu adalah salat fardu di awal waktu, awwala waqtiha. Wah itu sejak kecil saya sudah dengar hadis itu. Lah kok saya mondok, ternyata di pondok saya asar jam 5. Kaget kan saya kan. Zuhur setengah 3. Wajan. Setengah 3 dari jam 2 jorok ini jam 2. Setengah 3 istiwa gitu kan kayak setengah jam lebih. Jam 2 loh bayangin itu, Pak. Udah gede. Santrinya mulai 1000 jam 2 lalu. Asar jam 5. Maghrib itu setengah 7. Isya enggak? Karena Isya enggak keluar. Jadi zuhur jam 2, asar itu jam 5, maghrib itu setengah 7. Jadi kira-kira 20 sampai 30 menit lagi Isya. Saya kira saya awal-awal saya dulu masih begitu, jam 96. Begitu pula kan subuh. Jadi subuh itu agak padam, orang kaget. Aneh ya. Makanya jebolannya jadinya begini ini. Jadi subuh itu atau padam kok. Waktu makro itulah kira-kira. Nah setelah itu muncul banyak fitnah di sana sini. Iki piye iki? Jangan-jangan pondok sesat ini gitu. Kalau aneh santri ini kok ibadahnya kok seperti dientengkan. Seperti lo ya, kesannya itu kok seperti dientengkan. Sepertinya ini melanggar hadis Rasulullah. Setelah itu diem aja. Dari pihak pesantren itu tidak jawab. Lama itu tidak jawab bertahun-tahun. Lama-lama mungkin gerak. Akhirnya disampaikanlah pernyataan resmi. Begini loh sebetulnya. Kenapa kok kemudian di pondok ini sholatnya itu waktunya sampai waktu-waktu yang tidak afdol gitu.
waktunya itu sudah mepet-mepet sampai menjelang habisnya waktu. Kenapa? Karena kami ingin ngasih kesempatan seluas-luasnya kepada santri kami untuk belajar setuwuk gitu loh. Karena apa? Di antara thariqah ini disepakati oleh ulama ini. Jadi thariqah itu banyak. Thariqah itu istilahnya jalan eksklusif untuk menuju Allah. Banyak jalannya. Ada yang dengan zikir ya, yang di pesantren ini ya dengan zikir, kemudian itulah pokoknya kholwat, misalkan tawazuhan, pokoknya kan dan sebagainya. Yang banyak itu. Tapi di antara thariqah yang paling utama itu ulama sepakat. Ulama siapa? Yaitu thariqatut ta'lim wa ta'allum. Itu yang paling tinggi makamnya di sisi Allah. Jalan untuk menuju Allah itu yang paling tinggi derajatnya adalah belajar mengajar. Makanya Imam Malik sampai berani ketika ada adzan itu Imam Malik terus aja itu. Ada yang mau protes malah didalili. Lapo kon katanya jawab adzan kon. Gak luwih mulya jawab adzan iku timbang ngaji ngene iki. Sing mulya ngaji. Paham? Ah gitu gampangane ya. Nek cara aku Imam Malik kan tambahan paham ya to. Paham kalau rada ngeling ngono ha. Nah itu. Oh ternyata akhirnya saya paham. Oh begini tuh ternyata maksudnya. Karena memang berat gitu loh. Sudah pelajarannya ditulis, setelah itu dihafalkan. Bahasa Arabnya itu dihafalkan. Kadang sampai segini hafalannya itu, sampai satu nomor begini. Ayo, kapal atek jam resikonya gede kan. Nah begitu. Jadi banyak sekali itu. Jadi awal-awal saya kaget kok ini. Oh ternyata konsistensi ataupun istiqomah di jalan ilmu itu ya tidak mudah gitu. Perjalanannya la tarum ilman wa tatrukat ta'at. Kamu jangan berharap mendapatkan ilmu sementara kamu tidak mau payah. Gak ada ceritanya orang hebat itu terus gak ada payahnya itu bohong gitu. 100% bohong, 1.000.000% bohong. Kemudian itu dijadikan cara berpikir yang salah pula oleh sebagian teman-teman kita sendiri. Contohnya yang dibaca dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, sang pendiri NU, yang kealimannya tiada tanding tiada banding di zamannya ya. Itu yang dilihat itu adalah kasuistik yang dipaksakan untuk diterima akal, yaitu ayo pantasnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu jadi orang besar. Lawang dulu itu tirakatnya berat. Apa itu? Pernah suatu ketika cincin istrinya Syekhona Khalil jatuh ke WC, kemudian dia menyuruh santri-santrinya untuk mengambilnya di dalam WC itu. Ngupuk-ngupuk taek gampangannya gitu. Tidak ada yang mau. Akhirnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari lah yang ngupuk-ngupuk itu. Keluar jadi alim. Kok cenai? Loh, lek trimo ngono kan enak to. Karek awakmu salah siji nang omah, septi tengku ubek-ubeken wis tak cemplungi mek aku cincin plung kae bojoku, kok cincinku ya to. Munggah-munggah blong cuing dadi orang alim enak men. Enggak begitu, blok kan gitu ya. Gak ngono. Orang enggak pernah membaca bagaimana berpuluh-puluh tahun si Hasyim Asy'ari itu mencari ilmu dengan susah payah, apalan ngalor ngidul memahami sampai ngaji ke Mekah. Ora didelok, sing didelok golek cincin ceblok ning WC. Piye iku? Khidmah itu bagus iya. Khidmah bagus, sapa yang ngomong gak bagus? Melayani ilmu, melayani guru itu bagus-bagus. Mungkin kalau sekarang itu gambarannya dalam gitu bagus-bagus. Tapi jangan kemudian itu mengurangi semangat Anda harus dibuktikan dong. Justru dengan jadi dalam itu Anda punya dua kesempatan. Kesempatan untuk tabarukat, kesempatan untuk hikmah, yang kedua kesempatan untuk tetap belajar. Ngono lho, Jo. Tabarukan itu bukan mesin utamanya, itu booster istilahnya. Turbo, ngerti turbo gak? Kayak anake yo, Civic turbo gitu ya, Pajero turbo. Fortuner turbo itu apa? Pendorong, bukan penggerak utama. Penggerak utamanya tetap mesin. Lah kamu ndelok fast
and Furious itu, balapan-balapan itu loh ya. Oh, itu kan mobilnya wis keren ya kan, ya loh. Daihatsu Mitsubishi Jalen Evo misalkan, Mitsubishi Evo macam mobil-mobil balap cret. Itu ketika balapan kan wis bau anter itu. Nah itu ternyata kemudian pernah toh lihat itu Vin Diesel dan sebagainya kan. Paul Walker itu almarhum al-mal'un ya. Itu ketika ngebut kemudian dia muter di sini di sebelahnya itu ada tulisan NOS ya. NOS tos rus tambah banter. Ya iku hikmah iku. Tapi sing gerakan aslinya itu ya ilmu yang kau belajar di kuwi ngono. Ojo salah paham itu. Masih banyak enggak yang di ruangan ini masih tersesat cara berpikirnya itu? Sudahlah Pak, saya mau nggak belajar Pak, saya mau ini aja Pak. Kalau Allah mentakdirkan saya Pak, jadi orang pinter aja. Kalau enggak, ya goblok tenan, taruhan gak aku. Goblok tenan. Nah, udah. Terus yang diuntalakan micin, ya loh. Ditambah pola pikir yang mundur begitu. Udah begitu, belajar. Saya sendiri gak pinter. Padahal perjuangan saya sudah berpuluh-puluh tahun saya belajar ngaji agama. Ngono ora pinter lah kon meneh sing gak ngaji lah. Mulai sekelane HP balik subscribe. Well, buka Instagram, Twitter, pacebuk wes macam-macam kuwi lah. Biyen zamanku ngaji iki gak patek terkontaminasi oleh medsos. Hiburan kita itu cuma 3 dulu itu. TV, radio, koran. Lek cara rada tambeng titik next level ya loh. PS, ya loh, PS. Iya itu sudah keren itu pelanggaran di pondok zaman itu. Next level dikit ke bioskop. Nah, cuma jarang yang ke bioskop, mahal. Ya, mahal, santrian kiri-kiri. Omangane sego intip ngono ae iki biasa mandi curi banyu kok diobe banyune ya. Itu kan santri ada sekarang kan. Loh, itu saja hasilnya belum maksimal apalagi zaman sekarang. Lah kok sih ditambah pola pikirnya yang kayak begitu. Ya. Sudahlah Pak, saya tak anu saja Pak. Saya anu khidmat toh Pak. Iya bagus khidmat. Itu barokahnya ilmu iya. Tapi yang kau pelajari ilmunya dikit ya barokahnya ya gak banter. Lang mesin 1000 cc kok dikai turbo ya tetep aja jadinya. Saya nggak boleh nyebut merek ya. Ya kayak yang silinder 3 itu ya. Suaranya ngoreng ya nggak pakai. Mesin cilik dasarnya kan lho. Turbonya bagus, khidmahnya bagus. Tapi ilmunya karena sedikit, yo gak patek gawat jadinya kan lho. Kenceng safety gak mesti ya lho. Banter rime pak kemarapatek gitu. Nah, beda halnya kalau kemudian kita belajarnya mempeng, ngajinya temenan, ilmu dan wawasan yang kita dapatkan banyak, saya ditambahi turbo mau kae. Golek cincin sing di WC lah, misalkan gitu-gitu ya. Ngono, bantu kiai lah, bantu gus lah, bantu teman-temannya sendiri mungkin, ya. Karena kamu kesulitan untuk mencari pahala, wes. Sempak kancamu sak pondok ae. Sempak. Ayo kocak penting rene. Dicuci no kabeh misal gitu ya toh. Saking kepikir ganjaran. Lah itu turbo itu. Ngerti maksudnya ya? Pendorong. Jadi kalau kita gambarkan televisi, ilmu itu ya televisi sama antennya itu ilmu. Narik apa gelombang, kelihatan gelombangnya, bersih kurang. Nah, hikmah inilah yang akan membersihkan. Ngerti aja. Hikmah itu apa berarti, Pak? Poster. Cara saiki apa? Set box. Ngono lho. Iku kuwi hikmah kuwi. Lah gendeng wong duwe set box kok gak duwe TV. Iki ndelok apa matane, Pak? Ayo matane ndelok apa pengen aku. Ayo padha-padha milih saiki. Ya, duwe set box, kan duwe TV. Karo duwe TV karo anten, milih ndi? Milih TV be anten to. Syukur-syukur lah milih karo-karone ono ya. Makanya itu saya jadi ingat itu.
ceritanya di lampu merah. Mungkin pernah saya dengar saya cerita ya. Gak tahu. Ini bisa tak ceritanya kok. Jadi ini cara-cara pola pikir yang salah itu salah satu contohnya ini. Jadi ada pengendara sepeda motor nggak pakai helm, karena biasa tuh jalan lah dia. Ada lampu merah terobos, nggak tahunya di depannya ada polisi jaga, ya. Polisi ini kan sudah gregetan nih, lumayan nih. Ini polisi jujur ini, polisi jujur. Wah lumayan ini, ada pelanggaran ini, saya bisa menegakkan keadilan atas nama negara. Prit, mandek. Berhenti bapak, mohon maaf pagi-pagi saya ganggu. Oh iya pak, ada apa pak? Boleh saya minta tunjukkan SIM dan surat-surat izin dan lainnya? Maaf pak, saya tidak bawa pak, karena saya cuma mau beli rambusa, misalnya ngono ya. Akhirnya, oh ya kalau gitu bapak saya tilang. Kesalahan saya apa pak? Anda tidak bisa menunjukkan surat-surat resmi. Yang kedua Anda tidak pakai helm. Ngono. Nah keesokan harinya terulang lagi dengan polisi yang sama. Dia sudah pakai helm, tapi tetap ditilang. Marahlah ini. Pak, kemarin saya ditilang. Iya memang saya nggak pakai helm pak. Sekarang saya sudah pakai helm. Kenapa kok saya masih ditilang? Iya sebelahnya saya. Kamu pakai helm nggak pakai motor katanya. Yang ini tahu di lampu merah ya lah. Tengah ini. Ganggu aja kamu sama orang lain. Ini kan pola pikir yang salah, betul ya? Ngerti maksud saya? Lek kepingin bersih TVU tuh kono setbox. TV ini dibuat tuku setbox to. Iku goblok jenenge ya. Lah padha mbek awakmu ngono kuwi, gak gelem belajar mengandalkan sesuatu yang komplementer, sifatnya hanya melengkapi bukan yang utama. Ngono lho ya. Paham ya? Paham maksud gue cerita kuwi ya. Maka dari itu kunci pertama itu belajar. Wis to. Melok-melok liyane ku melok kabeh. Lah awakmu ngerti ya, duniane ku melok kabeh juga. Akan ikut itu karena itu rumput itu. Ilmu itu padi yang kau tanam. Kalau kau tanam padi pasti akan tumbuh rumput di sebelahnya. Otomatis itu. Dunia akan mengejar, wanita akan mengejar, calon-calon mertua rebutan ngono lho. Lah aku gak sing dandalno, rai-rai ku tuku pret apane sing dadi anu Suge ora, keturunane wong hebat ya ora. Belajar males. Apa meneh hikmah ya ora gelem, ya toh? Kok urip bisa lho model kayak gini. Kata Imam Syafi'i kan, fakabbir arba'an. Lah bacakan takbir 4 kali, salatkan jenazah dia karena dia mati sebelum mati. Dia hukumnya seperti jenazah dengan gunane sampah toh. Begitu. Paham ya maksud saya? Ya? Jadi belajar aja sudah, gak usah ngurus masa depanmu wis. Kok lek pancen pinter wis rebutan. Dunia itu melo. Karena itu sifatnya seperti rumput saja. Gak usah ditanam pasti cukup. Beda halnya kalau kamu targetnya nanam rumput, jangan harap tumbuh padi di sebelahnya. Gak mungkin ada padi di sebelahnya. Tapi kalau kau tanam padi, rumput pasti tumbuh di sebelah. Rumput itu gak usah diniati mesti tumbuh soalnya. Fasilitas-fasilitas duniawi, penghargaan, pengakuan, harga diri, citra yang baik, itu akan ikut dengan sendirinya kalau orang itu ada ilmu. Nah, salah satunya baru diceritakan. Salah pondok kan begitu. Buka mana? Teh panas ya loh. Ini contoh kecil saja. Emang kamu lihat, saya datang dari sana tuh. Lali sponsor di jangkrik. Salah-salah tahu apa? Enggak kan? Saya berangkat dari sana kan lillahi ta'ala itu sudah. Tadi ketemu sama Kiai Madari guyon. Wah. Remeh. Biasa saja. Begitu loh maksud saya, paham ya? Baru saya ceritakan, rumputnya datang gitu loh. Dan delok potongan wis, potong-potongan mupeng gitu ya. Muka-muka pengen. Begitu. Jadi, tak usah diniati, biasa-biasa saja gitu. Biasa-biasa. Dan pada suatu saat, pada gilirannya kita pasti akan mengambil peran itu. Gak bisa Pak. Di kampung saya Pak, inflasi kiai Pak, gitu. Ya. Ngerti inflasi, kakek ini kiai nih masyarakatnya.
Ono sing kiai tenan, ono sing kiai alam ya. Ora jelas gak ngalor gak ngidul, wah mewibawan to ya. Misalnya ono acara ngono maulidan ngono ora ono sing ngundang, ujug-ujug teko dhewe bukane panggung. Kan ditendang wis tuwek kan ngono ya. Kan ditendang sampah kan gunane. Diarane pinter anjen ra pinter kan to, tapi gayae ngalah-ngalahi sing pinter. Banyak itu profil-profil begitu itu banyak. Maaf lu ya, termasuk maaf santri-santri sing gak tuntas. Santri-santri sing boyong ngono lho, durung waktune boyong. Mestinya mondok 6 tahun, mondok setahun itu boyong, mondok 2 tahun boyong. Setelah itu fokus di sesuatu yang lain. Ketika kemudian dia merasa menyesal atas ketidakmampuannya, maka dia memaksakan diri untuk mensejajarkan dengan yang boyong. Maka itu biasanya ledek grup itu wiku semangatnya itu 3-4 kali lipat daripada sing boyong ledek grup yo. Aminkan doa ini, semoga kita diakui sebagai santrinya Kiai Wah koyo yo. Padahal sak kelompok WA itu wong 100 sing 99 itu lulus kabeh, nek raine wong siji tok iki enggak lulus. Ngono modelnya sing 99 iki koyo kate dibimbing dhek iya to. Ada enggak begitu itu? Ada sampai hari ini. Saya ada di grup itu sing ngono iku akeh. Potongane biyen ra lulus. Mondok medhot ya to. Masa nek grup koyo kate bimbing kancane kabeh. Piye to jenenge? Pral kopral wong sing kopral lah ngono ya. Wong sing jenderal ae panggap delendam cengangas-cengenges dengan santainya ya. Malah sing gak lulus. Amin kan doa ini. Wah kayak gitu. Kayak goblok kabeh lah grup ya. Loh iya, kenapa kok dia itu militan? Kenapa kok dia itu lebih bersemangat? Karena dia ingin mensejajarkan diri. Sebetulnya dia kecil hati. Sebetulnya dia itu gak pede sebetulnya. Dengan dia berani itu sebetulnya ingin mensejajarkan dengan level yang sebetulnya sudah tinggi. Bayangkan coba, kalau mondok 9 tahun dia sudah 2 tahun boyong. Dari level yang terbawah 2 tahun baru boyong. Langsung boyong. Harusnya 7 tahun lagi. Kira-kira pinter kok gak? Ya ora ngarep pinter, sing lulus ora mesti pinter kok. Iya toh? Ngono kata. Coba aja kau lihat itu. Misalnya dia kancamu dia Alia misalnya ya. Alia atau SMA. Sak kelas itu ono grup misalkan. Ternyata kelas 2 ada salah satu yang boyong belum keluar dari grup. Wah, modelnya koyo jauh lebih jatuh cinta ke RU2 daripada awakmu sing gak boyong iku ya toh. Us koyo itu sak grup itu enggak ada yang lebih mencintai kepada pondoknya daripada dia sing gak lulus itu. Nang ndi lah ditene ngono kuwi. Hello, kan gitu pertanyaannya. Kemarin kemana Mas? Kan gitu ya. Kemarin kemana? Wong kita itu masih di sini. Kok kamu itu kayaknya melihat kita itu menjauh toh. Jangan-jangan kamu yang berusaha untuk balik karena kamu sudah terlalu jauh keluarga ya. Banyak kan mungkin ada di grup-grup saya itu ada yang begitu itu ada. Ya tentu mereka sih nggak lulus itu biasa ya. Yo. Semua ngomongnya wah ndawaki daki. Di ngirim fotone kiai ini lahul Fatihah. Wah, kok kasih dipimpin tahlil kabeh kan. Salah enggak salah, tapi saya tahu konteksnya. Anda sedang ingin memperjuangkan nama Anda kan agar sejajar dengan yang lulus dan kan ngono to. Kon mungkin ceritaku saiki gak patek iya, tapi delok 5-6 tahun kemudian kita ono kancamu sing boyong, tapi kemudian ada di grup WA-mu wis gayane kaya mimpin ngono kabeh ya to. Lho temenan, semoga kita diakui sebagai santrinya Allahul Fatihah. Apa iki SD ra lulus Kang Imri apal 1 boyong kok. Iki sing di grup ya apal Alwiyah, apal Budul Jumat, apal Jawharul Maknun. Mungkin hatam. Lakon takrib separuh lho gak yo. Biasa lho. Untungnya aku juga naik gede, ora aku guse pondok kono. Ya apa kon tak kendang ngomong to dhewe kok grup iki kan. Biasa itu, iya pada.
Lah terus kemudian kalau kemudian berdoa semoga kita itu mendapatkan limpahan dan diakui sebagai santrinya kiai kita sampai hari kiamat. Lah terus sak ini kayak sing grup liyane gendeng kabeh gak kepengin diakoni santri tapi piye? Hah? Biasanya ngono rek. Wong lek gak lulus medhot iku semangatnya berkali lipat. Karena apa? Dia ingin menutupi aibnya selama ini bahwa dia gak lulus ngono lho. Makanya kono aja sampai gak lulus wis. Aman-aman kok. Nanti kalau kau lulus di grup itu tinggal kau bagian yang ambil pose tersebut. Enak dah. Wes ketemu so, tetep ae kon gak lulus kan ngono kan. Loh bener. Ada di beberapa grup saya yang begitu itu modelnya itu ada. Saya ketawa aja ya Allah. Bukan berarti yang lulus lu hebat enggak lo ya. Tapi ngono ya ngono tapi aja ngono gitu loh maksud saya. Ya. Iya, iya begitu kamu bersemangat iya, tapi ya jangan begitu amat lah. Kok koyok-koyok hanya kamu saja toh yang telah berbuat sesuatu yang besar gitu ya. Aminkan doa ini, aduh lebay banget biasa boro ya. Anggite terus lek gadi ngono itu terus durhaka kabeh wong piye ning grup iku sing lulus iku. Wong 99% sing lulus lebih pinter dari awakmu sing gak lulus iku kok. Kok modele kon sing kate bimbing guru ora, anak kiai ini ora kan gitu ya. Hah? Mondok gak lulus. Makanya kamu bahagia, kamu harus bahagia. Kamu harus wajib bersyukur. Tidak ada alasan kamu mengeluh karena kamu sekarang di fase itu. Kamu sekarang di fase berjuang berat itu untuk mencari ilmu itu. La tarul ilman wa tatarta'a. Jangan berharap ilmu kalau kamu tidak mau berat mencarinya. Bullshit itu. Bullshit. Kalau kemudian ada yang berpendapat, kamu Pak, kalau Allah menghendaki kita pintar kan bisa saja Pak. Oh, kita itu akan mendapatkan ilmu laduni. Loh, kalau alfiyah itu disindir keras loh. Wa fi laduni qalla wa fi. Dan di dalam urusan laduni itu orang berharap laduni itu sebagaimana laduni yang ilmu laduni dari Allah itu qalla, sedikit. Lah sesuatu yang sedikit itu dianggap tidak ada. An-nadir kal adam, sesuatu yang jarang terjadi itu dianggap seperti tidak pernah terjadi. Ngono, ini kenapa saya cerita panjang ini? Bisa jadi di ruangan ini masih ada yang berpola pikir seperti itu. Oh wis rek, gak usah semangat rek. Wis pokoke awake dhewe wis misale yo awake dhewe tirakat tok ae. Metu-metu kalim kon nyuwuk sing iso. Itu itu. Begitu. Jadi hati-hati. Makanya kalau kamu kemudian melihat sesuatu yang berbeda, ojo gampang protes. Jangan-jangan ilmu belum tutup. Misalnya kalau orang belajar, kemudian ada dia nggak mau berhenti. Salah satu dalilnya itu ya yang disampaikan oleh Imam Malik tadi. Kalau ada orang kemudian apalagi di pesantren ada sesuatu yang nyeleneh itu jangan langsung divonis. Ternyata kita yang belum ada istilahnya saya dulu pernah ditanya. Ada istilahnya dalam bahasa apa namanya sorof itu ilmu alat lah begitu ya. Itu ada salah satu pesantren yang lebih suka menggunakan istilah itba. Atba'a yutbi'u itba'an. Ada pesantren-pesantren yang lain itu lebih suka menggunakan ittiba. Nah saya pernah diprotes waktu itu antara ittiba dengan itba itu apa maksudnya? Kalau itba itu mengikutkan diri, tapi kalau ittiba mengikuti. Yang benar bagaimana kita ittiba kepada Rasul atau itba kepada Rasul? Kalau secara bahasa dohir yang artinya paling pas memang ittiba. Tapi secara keindahan makna ya itba. Kebetulan produk saya itu pakai yang itba itu. Awalnya saya agak protes itu. Kenapa kok pakai itba? Modelnya kok itba itu sepertinya secara nausorofi kurang pas gitu. Ternyata itu maksudnya dalam telah dijelaskan. Itba itu gini loh. Itba itu memang atba'a yubi'u itba'an. Mengikutkan diri. Mengikutkan diri itu berarti ada kesadaran. Bisa jadi sebelumnya ada pergolakan. Kenapa saya harus patuh kepada Rasulullah? Kenapa saya harus percaya bahwa Allah itu Tuhan?
Berarti ada proses itu. Ada proses berpikir, ada perenungan. Sehingga ketika kemudian dia memasrahkan diri, mengikutkan diri, itu mengikutkan diri itu dengan penuh kesadaran. Tapi kalau itu mbok paham enggak penting melok. Ngono lho. Paham enggak? Ngono. Oh, ternyata. Dulu saya aja enggak ngeh itu. Piye to pondok iki pondok gede tapi kok pakainya istilahnya secara nausoro kok kurang pas banget menurut saya. Kok kurang pas. Sebaiknya kan pakai yang ittiba, bukan itba. Ternyata itu secara majas secara balaghah itu mengandung sastra yang tinggi gitu loh. Jadi kalau ittiba itu padha ae kon maca Quran, mbok paham mbok enggak artinya pokoknya diwaca itu namanya itba. Tapi kalau itu namanya ittiba. Kalau itba itu kamu membaca Quran dan mengetahui maknanya satu persatu. Dzalikal kitabul la raiba fi. Al-Quran itu adalah kitabnya Allah yang tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin. Jadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Alladzina yuqimunas sholata apa? Mimma razaqnahum yunfiqun. Yaitu muttaqin itu orang-orang yang mendirikan sholat dan dari rezeki-rezeki yang telah dia dapat dia mau menginfakkannya termasuk bayar zakat. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika dan seterusnya. Dia ngerti arti ini. Kalau potongan ayat ini bodoh-bodoh kan alif lam mim dzalika kitabul la raiba fi itu kan calon sebelum berkat daftar ya toh. Ngerti maksudnya? Karena dengan baca itu biasanya nanti diakhiri dengan doa amin amin oleh suntuk oleh berkat gitu loh. Itu bagian dari ayat lalu serendah itu memang kita ya kan. Paham ya? Itu namanya ittiba. Tapi kalau itba itu direnungi betul. Ya awakmu lek wayahe sing dhewe lah ya wis wae. Arek piro rek? Aku kakek cerita iki malah. Kurang 7 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Kayaknya paling sedikit deh bacaannya sekarang. Au dari sana wong kang deres atau wong kang membaca atau belajar. Au junuban utawa wong kang junub. Au nahwal dzalik utawa liyane mengkono-mengkono taifan seterusé. La in kunta ora lamun ana sira iku musollian wong kang salat. Walau naflan senajan iku salat sunah. Wala iku talat ora lamun ana sira iku qadiyal hajat wong kang nekani hajat au jami'an wong kang jima. Wah, tepak awakmu ngeloni bojone. Allahu Akbar, Allahu Akbar aja dijawab. Manuk sing mancep kok jawab. Aja dijawab. Malah makruh susah. Au mustami al khatib utawa wong kang ngrungokno khutbah, wong kang khutbah. Kalau kamu sedang mendengarkan orang sedang berkhutbah, kok di sebelah sana ada adzan, ya sudah sedekah ngono bae. Bal idza sallamta balik nalikane kulo salam sira minas salati saking salat, aujab ajab tahu mongko jawab sira muadzin mongko yo adzan mongko. Kama yujibu kaya oleh jawab adzan sapa man wong la yusolli kang ora salat sapa man. Nah, kalau kamu sudah selesai salam, lah kok krungu adzan yo dijawab. Ojo jawab tepak salat, ala batal salatmu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, malah batal kabeh salat ya to. Kekurangan ilmu. Kalau ada tahu malah menjawab sira adzan fi salat dalam tengah salat tapi di dalam hati ya, kuriha mengkoden makurapi apa dari kali jawabu mengkono-kono jawaban walam taktul tapi ora batal apa salatuka salat sira tapi di hati illa idza qulta kecuali nalikane ngucap sira sodat tawa barorta ini sungguh berarti ngucape sodat tawa barorta as-salatu khairu minan naum jawab kan sodat atau barorta sodat wa bararta wa ana dalika minasyahid. Pada dulu engkau batal engkau salat.
Wa kadang mengkono apa jenenge jangan menjawab. Apa jawablah gitu. Wa kadang mengkono jawab. Idza kharajta kalimat itu maksudnya minal khala saking WC. Kalau sudah keluar dari WC, Pak Haji mongko jawab sira ing adzan mangko iku. Paida kala mongko nalikane ngucap soal madzinu wong kang adzan Allahu akbar fakul mongko jawab sira. Akibat kalimatin dalam sakwise saben-saben kalimat. Lewis mari Allahu akbar bensah ucapan dijawablah dengan yang sama. Jawabnya bisa dari kain sepadan mengkono-mengkono ucapan muadzin mangko kae. Walakana itu tetep kadung sira al-muqaranatu utawi barengi ala khilaf ing atase tetep khilaf dalam muqaranah. Oh, sebaiknya kau jawab setelahnya muadzin itu mengucapkan secara sempurna. Tapi seandainya kau mocone bareng, nah itu ya ora apa-apa, tapi itu agak kontroversial gitu maksudnya. Jadi Allahu akbar balapan doang. Allahu akbar bareng begitu ya. Nah itu boleh saja, cuma itu masih agak kontroversial. Kadang kalau mengucap sira ay antakula tegese ngucap sira misal qauli muadzin sepadane ucapane muadzin fi kulli kalimatin dalam satu-satu kalimat. Dalam kalimat illa fil hayy ala taini kejaba angin ing dalam hayy ala loro, hayya ala shalah, hayya ala falah. Hayy ala taini itu hayya loro. Fakul mongko ngucap sira fi hayy dalam hayy ala taini ai dubura kulli lafdhatin tegese dalam saben-saben pengucape muadzin mangko kok minhu masaking hayy ala taini. Jawabnya piye? La haula wala quwata illa billahil azim. Jawab ngono. Ailat la tuhawila tegese ora iso ngalih iku maujud anil maksiat saking maksiat. Wala quwata lan ora ana kekuatan iku maujud ala taati ing atase ketaatan illa billahil azim angin kelawan pitulunge Allah. Al-ali kang maha agung al-ali maha al-ali kang maha luhur al-ali kang maha agung. Wa isanu lan kang sunatake apa antak kula yen ngucap sira kau kan dalam sawis ucapan sira wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah fil jawab ba'da kau kan dalam ucapan sira sawis awakmu jawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah fil jawab dalam jawab ditambahi meneh wa ana asyhadu ngono ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kini jawabnya kan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nirokno kan. Tapi ditambahin enggak apa-apa. Setelah itu tambahin nih. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ana asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ngono. Terus tambahin meneh raditu billahi rabba wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulahu wa nabiyya wa rasulahu. Seterusnya gitu loh. Tapi gak ngarah awakmu jawab samono dawane gelem jawab tok minimalis ngono sapi ya to. Ya. Cuma takulu nuli ngucap sira radi ridho insun billahi lan Gusti Allah Rabban dadi pangeran Nabi Muhammad lan Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasulan ing dadi utusan bil Islam lan Islam dinan ing dadi agama. Wa isallu lan sunatake aidan halimane ida samita nalikane ngucap nalikane krungu sira al-muadzin ing wong kang adzan yaqulu hali ngucap sapa al-muadzin hayya 'alal falah au anda kula yen to ngucap sira lek wis muadzin ngucap hayya 'alal falah kamu jawabnya Allahumma ja'alna muflihin Allahumma do Allah ij'alna mungkin dadi tuan ing kita muflihina ing pira-pira wong kang bejo. Wis kah saking pantes to ya. Pantes. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallah.